sama YouTube channel Mari Mupah. Kembali lagi di edisi Dua Suara Satu Hati, edisi Ramadan bersama suami. Jadi untuk episode kali ini kita masih tentang Ramadan tentunya. Dan ingin lebih spesifik lagi, kalau kemarin kita bahas tentang persiapan menuju Ramadan, apa yang perlu dimatangkan ya gitu, masih sangat general. Nah kalau untuk episode kali ini kita ingin ngobrol sebenarnya lebih ke apa ya, lebih spesifik kali ya, kita mau tema apa sih? Kalau kemarin kan udah ada banyak apa sih, kasih clue tuh kamu tuh tentang kita tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh perlu dipahami, dipelajari, diamalkan gitu. Tapi kan kalau ngomongin sana tuh apa aja sih di bulan Ramadan ini yang memang kita perlu lakuin gitu, yang memang ya perlu lakuin, wajib dilakukan gitu, bukan hanya sekedar puasa aja. Iya, ya memang banyak sekali kan yang mesti dilakukan, tapi emang kembali ke poin yang tadi kamu ingetin, kalau sebagai manusia, sebagai hamba, atau kalau dalam konteksnya pegawai di lembaga atau institusi, wajib mengetahui apa yang kita lakukan kan. Bukan hanya mengetahui, memahami esensinya. Apa nih, kenapa mesti gue lakuin kayak gini sih? Ini tempat kenapa dibangun kayak gini? Gitu. Kenapa mesti segitiga, kenapa mesti segi empat kan kayak gitu. Kalau ibadah pun demikian. Tapi ada hal-hal yang memang kita tidak diperkenankan untuk bertanya, itu lakuin aja. Cuma dalam konteks ini ibadah supaya memaksimalkan ya di bulan puasa, selain puasa pastinya banyak sekali nih, udah mungkin yang usianya sudah senja, udah berapa tahun dia puasa, ada hal yang wajib dilakukan ya, salah satunya adalah kewajiban ya sholat pastinya. Sholat. Ya. Pertanyaannya, kalau kita sudah akhir balik, apa batasannya? Apakah dia sudah mimpi basah atau lain sebagainya, itu kan batasnya beda-beda. Kalaupun kita sudah melakukan ibadah sholat, pertanyaannya apakah kita memahami apa yang kita baca ketika sholat itu? Iya, sholat kan 5 waktu, itu yang wajib. Iya. Kan belum lagi nanti kalau misalkan sholatnya sholat sunnah ditambah, belum lagi nanti sholat duha tambah, belum nanti sholat tahajud ditambah. Pertanyaannya, kalau sesuatu yang telah kita lakukan ulang-ulang kali, ya masa kita nggak paham? Iya kan? Betul. Apakah kita memahami itu? Itu yang wajib. Ini momentumnya. Bulan puasa adalah momentum untuk memahami apa yang kita lakukan, kayak gitu loh. Jadi itu penting. Makanya mungkin sebabnya kenapa banyak yang sholat tapi tetap aja melakukan maksiat, mungkin ya, bisa jadi karena dia nggak tahu apa yang dilakuin, walaupun ayatnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar kayak gitu. Maybe bisa jadi kayak gitu. Tapi ini kan yang uniknya adalah ayat ini kan ayat potongan. Ayatnya tuh potongan. Ayat awalnya itu bunyi ayat awalnya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Jadi konteksnya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Nih kalimatnya utlu. Utlu itu dari kata tilawah, bukan iqra, maksudnya bukan baca. Utlu maksudnya pahamilah maksudnya. Utlu itu membaca, kita membaca, kemudian merenungi dalam hati, kemudian memahami, menerjemahkan kayak gitu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dan pahamilah dan amalkanlah apa yang Anda temukan dalam kitab, maksudnya Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan jadikanlah sholat. Artinya Anda tuh pahamin dulu nih, yang dibaca, maka sholatlah. Langsung bunyi inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah Anda anil fahsya'i wal munkar, kayak gitu, dari perbuatan keji dan munkar. Nah kita banyak ada yang bilang itu kan ada ayatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mungkin lupa kalau ini tuh potongan, bukan ayat utuh. Ayat utuhnya tuh di depan yang paling penting. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Nah maksudnya adalah ya masing-masing kita punya bisa nanya. Pertanyaannya, apakah kamu juga memahami apa yang kamu baca? Kan kita juga sama-sama nggak tahu, kita yang tahu jawabannya.
Berarti daripada surat panjang mending yang pendek aja, yang penting Ya kita paham. bahkan bukan cuma ayatnya, tapi dari awal. Oh iya, iya, Allahu iya. Akbar. Kenapa di Sujud, sini? ruku. Apa yang kita baca? Apakah kita baca apa namanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira gitu. Atau kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama bata. Lah itu kan konteksnya beda. Nabi itu sholat membaca dua doa ini di waktu yang beda. Tuh. Tapi ada dua tuh yang Iya, wajah tu wajhiya sama wajah tu wajhiya dulu di ada yang langsung lama baiknya. Satu lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. Ada dua Tanyanya versi. kapan Nabi baca ini, kan kita mesti tahu. Oh gitu ya. Iya, konteksnya beda gitu. Kukira itu karena mazhab aja. Enggak, konteksnya beda. Nabi itu membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya itu di waktu-waktu di waktu-waktu sholat 5 waktu. Iya. Aku 5 sholat waktu baca Dari itu. subuh ke zuhur kayak gitu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kayak gitu. Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Jadi seakan-akan tuh mohon tuh jauhkanlah gitu. Kita itu dari subuh sampai zuhur itu punya rentan waktu yang cukup panjang. Bisa jadi kita melakukan kesalahan. Masuk lagi ke waktu siang tuh baca lagi doa itu. Itu Nabi membaca itu sampai Isya. Nah yang satunya? Nah, sedangkan wajah tu wajhiya lillazi fatal samawati wal ard itu dibaca ketika sholat tahajud. Oh, sholat sunnah apa sholat tahajud nih? Sholat tahajud. Oh spesifik Yang sholat aku tahu tahajud. sholat tahajud. Oh. Sholat sunnah tahajud. Kenapa dibaca itu? Sebab itu malam dimana Nabi betul-betul fokus, khusyuk, bacaannya juga panjang. Dan kalau misalkan kita memahami esensi ayatnya wajhiyatu wajhiyah, sungguhnya saya ini kesini fokus wajhiyah lillazi fatal samawati wal ard. Itu kalau dipahamin apa yang kita baca itu maknanya dahsyat. Itu sebabnya makanya mendapati sholat khusyuk itu susah, dan kalau udah dapat nikmatnya minta ampun. Kemudian baca Al-Fatihah lagi kayak gitu. Apa itu kajian Al-Fatihah? Ini panjang gitu. Kemudian baca lagi ketika ruku, bangun dari ruku. Sujud tuh gimana? Itu kan panjang. Maksudnya inilah momentum kita. Gerakan ada bacaannya beda. Momentum baru tahu loh itu. Jadi makanya kalau misalkan kita nggak manfaatkan waktunya, banyak sekali waktu yang kosong. Bahkan di banyak lembaga atau instansi atau perkantoran tuh bulan puasa ada yang tutup jam 1 pulang, jam 1 siang, ada yang jam 3 pulang. Itu beda-beda. Nah, waktu-waktu yang sisa ini yang bisa dimanfaatin. Malam pun kita bisa memahami lagi. Jadi maksud kamu untuk memahami bacaan yang kita lakukan atau nggak yang kita lakukan itu kan perlu kita pahami gitu, maksudnya sebelum kita melakukan sesuatu. Nah terus di bulan Ramadan itu momentumnya. Maksud aku kan yang untuk memahami sesuatu kan bisa selain Ramadan. Jadi yang maksud kamu kenapa Ramadan ini menjadi momentum itu karena apa? Karena banyak waktu luangnya atau apa? Atau ada hal lain gitu? Ya pertama waktu luang banyak. Kedua makanya itu di awal kita tentuin goals kita apa. Kalau kita sudah memahami bacaan sholat kita, berarti goals kita yang lain nih. Aku misalkan sebelum nikah ya udah untuk kepentinganku, tapi ketika udah nikah berarti aku bakal ngambil ayat-ayat yang ada hubungannya dengan istri, bagaimana keluarga nanti gimana, nanti kalau udah punya keturunan bagaimana, itu yang diambil, itu yang goals aku tuh kayak gitu. Supaya aku kajinya sama kamu berdua. Lain hal disebabkan aku juga udah memahami apa yang aku baca, jadi kan tuh konteksnya beda lagi. Tapi bagi siapapun yang emang belum memahami itu kan mesti ditanya lagi, kok bisa belum paham? Padahal kita sholat setiap waktu. Ya kan gitu. Kok bisa, kamu tahu nggak jawabannya? Ya bisa jadi mungkin itulah kehebatan, maksudnya ya kehebatan juga dikasih kemudahan. Ya banyak yang menghafal Al-Quran itu kan apakah semua paham apa yang dihafal? Enggak juga. Tapi ini kan mukjizat, makanya dimudahkan. Gitu. Makanya itu tadi, pokoknya kalau kita sudah melakukan sesuatu lebih berkali-kali, tapi belum tahu juga apa yang kita baca maknanya, ya berarti ada yang aneh tuh. Jadi kalau misalkan itu pun belum ditempuh,
Berarti jangan nuntut supaya bunyi ayat yang tadi di awal itu bisa bekerja dengan baik. Ya, tapi menurutku orang kebanyakan yang mungkin aku juga termasuk masih menganggap kayak sholat dan lain sebagainya itu masih hanya sebagai kewajiban kali ya. Mungkin kenapa kurang dipahami, kurang memahami, atau kurang tidak ada keinginan untuk memahami gitu, hanya sekedar membaca aja gitu. Jadi hanya menjalankan kewajiban, kan beda ya, menjalankan kewajiban sama apa tuh yang kamu tadi jelasin di awal step-stepnya yang perlu diluruskan dulu, dibersihkan dulu dan lain sebagainya. Nah sih. Iya, untuk melakukan sesuatu kan hati kita mesti bersih ya. Iya. Gitu. Kalau kita nggak bersihin hati ya susah gitu. Kita ingin memahami sesuatu, ya enggak. Kalau misalkan kamu diterima di satu lembaga untuk kerja, tiba-tiba atasan kamu bilang lakuin ini, habis itu hati kamu gondok, lah kok gua yang ngelakuin, nggak ikhlas kayak gitu. Habis itu kamu lakuin aja gitu. Ya kamu bisa lakuin itu, tapi kan kamu nggak tahu makna atau esensi yang kamu lakuin. Bisa aja udah selesai dan itu gondok. Tapi beda hal dengan kita paham gitu. Oh ini bagusnya kayak gini nih. Oh ini kan udah berkali-kali, semestinya bisa lebih bagus kali ini. Berarti outputnya lebih ke ketenangan hati kita sendiri nggak sih? Makanya. Bukan ke orang lain. Makanya ketika sebelum sholat itu kita diem dulu sebetulnya. Sunnahnya diem dulu, betul-betul tenang, hati tenang, langsung Allahu Akbar. Jadi kayak gitu. Ya ini mesti pelan-pelan dilakuin. Dan pertanyaannya kita punya keinginan atau enggak? Kalau kita nggak punya keinginan ya susah. Itu sih yang penting. Jadi intinya memahami apa yang kita lakukan. Menurut kamu kalau misalkan apalagi kan kita puasa tuh masih kerja, masih beraktivitas seperti biasanya gitu kan ya. Jadi mungkin kadang lupa atau mungkin sengaja lupa ketika puasa. Itu gimana menurut kamu? Maksudnya lupa apa nih? Sholat, menjalankan praktis agama Islam yang wajib lainnya gitu selain puasa ketika di bulan puasa, tapi tidak dilakukan. Kalau itu sebetulnya agak aneh. Kalau zaman dulu masih mending, tapi zaman saat ini agak aneh. Ya karena masjid di mana-mana, bunyi waktu. Ya kalau males gitu, apakah puasanya mungkin diterima atau tidak? Gitu. Ya enggak masalah. Dia karena lingkungan aja puasa, orang-orang puasa gue ikutin puasa padahal dia nggak sholat. Yang nggak tahu kenapa. Yang pasti ya beda zaman dulu sama zaman saat ini ya. Zaman dulu ya bisa jadi teknologi nggak begitu canggih. Kalaupun lupa itu lupa juga dia yang lakuin dan bisa jadi sengaja. Tapi zaman dulu pun pada takut gitu. Dia tahu itu kewajiban tuh. Bahkan dia tahu jam segini. Dikit lagi nih mau azan, langsung dekat kayak gitu. Apalagi bulan puasa tuh segala sesuatu untuk melakukan kebaikan pun itu muncul. Bahkan yang nggak pernah muncul di masjid pun muncul di masjid. Jadi aneh kalau dia bulan puasa nggak sholat wajib. Iya aneh. Yang abai dengan anak yatim atau segala macam, di bulan puasa dia hunting anak yatim. Jadi kan kayak gitu. Jadi aneh kalau emang betul-betul dia meninggalkan kewajibannya. Apakah itu puasanya diterima? Itu balik lagi tadi kan. Ini puasa ini pahalanya enggak yang ngasih tuh Allah langsung. Jadi Allah yang nentuin. Gitu. Jadi kita juga nggak tahu. Iya, kita dapat dosa disebabkan meninggalkan kewajiban. Tapi semua kebaikan amal dan apa yang kita lakukan yang baik gitu di bulan Ramadan ini itu akan dilipat gandakan katanya. Ya, akan pahalanya. Dilipat gandakan sebetulnya. Ini itu betul ya? Iya. Mungkin itu juga yang bikin orang berlomba-lomba kali ya untuk melakukan kebaikan dan ibadah yang benar-benar gitu, nggak bolong-bolong karena tahu ada reward gitu istilahnya. Berarti kan kita beribadah karena udah tahu punya rewardnya nggak sih? Berarti nggak karena Allah juga lagi? Enggak, kalau memohon pamrih kepada Allah itu nggak apa-apa, asal jangan kepada manusia. Oke. Enggak, aku mikirnya kan kita tuh jangan pamrih ya itu bahasanya, jangan pamrih karena kita tahu kita bakalan dapat pahala yang berlipat-lipat. Ya udah, berarti kan itu udah niatnya udah salah. Berarti kalau kepada Allah nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, justru Allah tuh pengennya kayak gitu. Kita ketika kita baca doa itu kan kayak gitu, apa hajatnya apaan? Ketika buka puasa yang doanya zahabaz zama wa batalatil wa puasa berlalu insyaallah.
Nah itu bukan doa sebetulnya, itu kayak kalimat pembuka. Allah tuh lagi nunggu Anda tuh minta apaan, ayo bilang dong. Kayak gitu. Kita spesifik, ya Allah ini apa namanya, setiap tahun hamba ini zakat uangnya sedikit, mungkin zakat cuma bisa 100.000, kadang 200.000, kayak gitu. Kali-kali sanggupkanlah hamba supaya bisa zakat 25 juta minimal. Itu zakat kan 25%, kalau kita zakat 25 juta Berarti penghasilan kita bisa 500 juta. hitung aja. Yes, gitu ya. Ya mungkin bisa lebih. Yes. Ya, jadi Sekitar intinya itu. kayak gitu lah. Kita hajatnya itu, habis sholat, ya Allah hamba sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memahami apa yang hamba baca dalam sholat. Ya mohon kabulkanlah nih hamba punya hajat ini. Itu kalau doa tuh memang harus detail, Spesifik. harus rinci. Saya minta spesifik. Ada kisah yang waktu itu Ashabul Kahfi, kalau nggak salah, ini nggak tahu kisah betul apa enggak, atau mungkin ada kisah lain aku lupa. Tapi yang pasti ketutupan batu di gua. Oh, yang Ashabul Kahfi. Kemudian doa lah, masing-masing doa dengan kebaikannya. Ya itu kan apa gitu. Ya Allah, hamba waktu itu telah membantu gitu. Si A padahal si A nih bla bla bla, kebuka lah dikit-dikit. Ini masing-masing tuh doa dengan kebaikan yang dilakuin. Jadi itu apa yang bagusnya adalah apa yang telah kita lakukan itu doa itu spesifik. Ya makanya doa spesifik gitu. Kalau kita minta sama atasan kan spesifik, mintanya apaan? Jangan minta yang global, nggak tahu. Hajat kita tuh apaan gitu. Ya intinya itu. Intinya poin dalam sesi kali ini adalah wajib memahami apa yang kita lakukan, khususnya dalam ibadah. Kalau kita memahami ya kita pasti tahu esensinya. Dan kalau kita pahami dan kita lakukan, habis itu kita amalin dengan baik, ya pasti dampak dalam kehidupan pun bakal ngefek beda. Ada yang rajin sholat, tapi di sisi lain omongannya menyakiti hati yang lain, hati temennya, hati kelingkungan gitu. Ya bisa jadi dia punya masalah dalam sholatnya. Bisa jadi sholatnya hanya cuma kewajiban doang. Jadi semuanya sebenarnya foundationnya itu di sholat ya. Kalau kita udah benar-benar itu sangat Ya makanya hadisnya kan, hadisnya jelas. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Pertama kali yang dihisab oleh Allah kepada hambanya yaitu sholat. Faiza soluhat sa'ilam alihi wa idza fasadat sa'ilam alihi. Jika emang sholatnya bagus ya semuanya bagus. Maksudnya sholatnya bagus ini dalam artian sholatnya bagus betul-betul paham dilakuin, dampak dari sholat itu juga aman gitu. Jadi kata-katanya juga baik, aman gitu, nggak menyakiti atau apapun lah yang menyinggung. Makanya muslim itu kan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi gitu. Muslim itu yang man salimal muslimuna gitu, yang memang dia di lingkungannya itu menciptakan keamanan, rasa aman. Min lisanihi dari lisannya, kata-katanya, wa yadihi tangannya. Dalam konteks ini kekuasaan atau wewenang atau segala macam. Jadi momen itu. Jadi intinya adalah kesimpulannya memahami apa yang wajib yang kita amalkan. Dalam konteks bulan puasa ini adalah apa nih, kita yang tahu kita loh, bukan yang lain. Sholat itu, sholat 5 waktu. Ini kita ngomongin sholat 5 waktu apa tarawih ya, juga dan lain sebagainya. Apapun itu, pokoknya dalam konteks ini yang tahu itu kita. Dalam bulan puasa ini 30 hari full itu kita goalsnya apa? Oh saya udah ini. Yang saya belum ini. Nah ini nih saya pengen dalamin mah ini. Mungkin ada juga sebagian yang memang oh iya betul juga ya, saya belum paham apa yang saya baca dalam sholat, ya udah saya pengen pahamin lah. Jadi lulus selesai bulan puasa paham tuh sholat, kenapa 5 waktu, kenapa subuh 2, kenapa namanya subuh, kenapa itu panjang. Tapi subuh pun ada namanya, kenapa nama subuh, zuhur pun ada namanya. Maksud demikian. Tapi itu kajian panjang. Tapi yang paling penting adalah esensi ketika kita ibadah gitu. Toh kita melakukan sesuatu di kerjaan kita tahu kenapa kita melakukan, kenapa ibadah ini aku jadi penasaran deh. Kan aku kan pernah di pesantren itu ada hataman 30 juz gitu. Jadi kayak wajib hatam gitu dalam 1 tahun, dalam 1 bulan 30 juz. Tapi kita bacanya cepet banget, itu kan kita nggak paham ya, nambah baca kayak gitu. Itu menurut kamu gimana?
dengan adanya yang apa itu episode lain ya? Enggak, itu Itu kan jadi panjang lagi enggak, tuh itu gimana? dalam hal ini ingat lagi untuk melihat sesuatu lihat konteksnya. Oh. Kamu kan tadi bilang kalau kamu waktu itu lagi di pesantren, tapi ini pesantren itu kan sekolah. Itu ingin menanamkan kepada santrinya kalau ini loh Anda wajib hatam di sini hatam. Tapi setiap tertanam puasa sampai sini. sekarang kalau Ramadan itu harus hatam. Ya betul. Dan cepet jadi ya bacanya Betul. karena Makanya waktu makanya setelah itu wajib ada kajian-kajian susulan apa yang mesti diamalkan. Jadi itu. Oke. Oke, untuk episode ini sangat daging ya. daging bagi aku sebenarnya. Oh, ada tetelannya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada sih. Ini semoga buat kalian juga ini merasa sangat bermanfaat sekali karena banyak ilmunya. Semoga. Ya, ternyata banyak ilmunya suamiku ini. Semoga. Bahaya. Ya udah. Ada yang mau diomongin lagi nggak terakhir untuk penutup mungkin? Ya udah. Ya, itu bisa. aja. Oke. Cukup. Jadi aku mau menyimpulkan aja ya. Untuk episode sebelumnya kita merekap lagi. Jadi untuk pasangan itu bukan untuk pasangan aja, untuk semuanya. Jika bisa di Ramadan ini kita harus punya tujuan. Ternyata maksudnya tuh tujuannya ke sana. Jadi kalau misalkan ingin bisa hatam dengan baik gitu, ya hatamin di bulan ini. Tapi di episode kali ini dijelasin lagi nih, kalau kita melakukan sesuatu yang kita amalkan, itu perlu kita pahami maknanya, kita renungkan lah istilahnya ya, biar karena sebenarnya outputnya ke kehidupan kita sendiri, ya nggak sih? Aku baru tahu loh kalau outputnya itu ternyata kita juga yang ngerasain, kita jadi terhindar dari dengki, iri hati dan lain sebagainya. Mungkin itu juga dari salah satu kita mengamalkan ibadah dengan baik gitu, dengan sesungguhnya gitu, dengan hati yang bersih lah istilahnya kayak gitu ya. Iya, nambah dikit lagi. Tadi kan tadi sebetulnya kan kesimpulannya tadi kan sebetulnya membahas apa? Sholat ya. Sholat. Iya sholat. Sholat kan as-sholat tuh hiya ad-du'a, itu kalau di buku-buku apa fikih itu pernah denger aku. sholat itu adalah doa. Kenapa doa? Sebab isinya doa semua. Tapi kalau dalam hal bahasa diambil dari linguistiknya, sholat itu sebetulnya dari kata sholah, silah, hubungan. Sila. Iya. Dari sini muncul kata silaturahim kayak gitu. Sila. Ya hubungan siapa ya? Hubungan hamba kepada Tuhannya. Gitu. Ketika Allah itu udah connected. Oh, tapi susah banget ya kita sholat itu kayak Ya makanya kembali ke yang sambil tadi. berkomunikasi dengan Allah tuh kayak susah gitu buat aku ya. Iya. Aku pernah nggak ya dapat momen kayak gitu? Itu tadi. Ya makanya sholat. Kayak kita sholat tuh berkomunikasi kalau gitu loh dengan sukses, ya dampak dari segala itu juga sukses. Ada yang apa ngomongin hal-hal yang nggak baik ke kita ya bang. Oh ya udah lewat aja gitu. Itu dampaknya kayak gitu sama. Pun kalau kita lakuin juga sama. Jadi emang ya kalau kita udah memahami apa yang kita lakukan ya nikmatnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, terima kasih banyak. Sampai speechless. Terima kasih banyak yang udah dengerin obrolan kita seputar sholat ya spesifiknya untuk lebih dipahami lagi bacaannya. Ya buat kita semua yang masih menjalankan ibadah kita hanya sekedar kewajiban sesaat gitu. Jadi untuk saat ini, untuk mulai saat ini dicoba untuk dipahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Kayak gitu sih. Untuk di episode selanjutnya, untuk kalian jika memang ada saran kita mau bahas apa seputar Ramadan di edisi Ramadan kali ini, silahkan di kolom komentar aja, jangan ragu, oke? Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video kita di Dua Suara Satu Hati di edisi Ramadan. Kembali lagi di episode selanjutnya, bye-bye. Bye.